ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. Tadi saya imam kita ini sehat dan operasi masa. Tadi saya mendengar bahwa ada saya minta dibacakan kepada saya seperti yang ada imam tadi. Suaranya khas. Silakan dibaca. Alhamdulillah. Seperti imam tadi, suaranya khas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim. Tanya kesannya agama. Udah, bukan bukan mustaqim. Bahkan misalnya tiga kali itu perlunya semangat. Kadang kalau kita sudah merasa benar, tapi dengan semangat, siapa tahu nanti ada yang mengoreksi kesalahan. Jadi taknya di sini nggak ada pesan menang, tapi pendek. Saya diulangi lagi ayat itu. Ayat ini. Ihdinas siratal mustaqim. Ini masih keliru. Bukan mustaqim. Pendek. Ulangi lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Ini baru benar. Jadi selama ini saya dengarkan tadi itu Ustaz, tanya itu terkesan ada maaf. Ya, jadi mustaqim. Tanya satu kata mustaqim, nastaqim, yastaqim, kan yastaqim, yastaqim, bukan yastaqim. Kesannya nanti maaf. Saya punya pengalaman. Mestinya jadwal khotib itu saya di PLN, tapi panitianya salah. Yang diundang itu dari Gresik. Dan kebiasaan saya itu paling depan. Dikira saya yang kira-kira 5 menit sebelum mandi saya didatangi takbir. Maaf Ustaz, saya salah. Mestinya sampaian yang saya hubungi, tapi Pak Yai dari Gresik ini yang oh ya sudah, biar Pak Yai aja ya. Jadi baik. Itu ceritanya sehingga ketika saya mendengarkan bertanya, ada ungkapan begini, Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan
Sedengar saya gitu. Habis khutbah selesai, sholat saya coba tanya, tadi kalau membaca ayatnya Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan, kira-kira benar tidak bacanya? Kira-kira kan biasa mengakhiri khutbah itu Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Salahnya di mana? Setahu saya tidak ada hukumnya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Nyambung gitu. Heran. Ya kalau kita dinasihati orang, terima kasih dulu lah gitu. Yang ingatkan bisa saja salah, tidak ada masalah. Tapi harus terima kasih terlebih dahulu. Akhirnya ada yang hafal, oh itu ada di surat ini, coba ambil Qurannya. Setelah diambil Quran dibaca, tidak ada hukumnya. Nah karena sudah terbiasa Allah ya'murukum, susah itu perlu berubah, ini perlunya semangat. Berbeda dengan ayat yang lain, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanah. Memang ada dhamir belum. Tapi kalau ayat yang pertama, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, ada hukumnya. Itu ajaran bagi kita. Jadi dinasihati siapapun harus terima kasih. Bisa saja nasihat itu tidak layak digunakan, tidak ada masalah. Sebab orang yang memberi nasihat itu mungkin lebih tahu karena adanya beberapa catatan. Itu kira-kira mau dengar apa langsung bilang? Ya silakan. Ada tes lain itu biar terbiasa nanti ya. Bukan bukan ta'i. Jadi satu kata ya. Baiklah, Bapak Ibu, saya suka begini ini bukan untuk beliau, tapi untuk kita bersama. Nah, kedua mungkin saya lama di Arab ya. Jadi ada perasaan kok bermasalah itu kelihatan. Tentang lagu, setiap orang memang punya cerita sendiri, tidak ada masalah. Itu saya anggap karunia Allah pada setiap orang. Saya sering makmum di sini, imannya kayak dalam, gak apa-apa namanya wajar seperti tidak ada masalah. Asal tidak berseberangan dengan kaidah cara baca yang dipelajari dalam ilmu tajwid bisa saja. Ya itu kira-kira ya bisa dipahami. Saya coba lagi malam firman. Ulangi lagi sekali lagi. Gak usah buka Quran menghafal. Dengan hafalan, iya dari Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudah berubah. Ya udah itu saya. Bukan jadi satu kata. Kalau kesannya sudah itu satu kata. Nasta'in, yasta'in, dua yasta'in, nasta'in, anta nasta'in. Ya, jadi itu nikmat kita saling mengingat.
mengingatkan. Bapak itu tadi ini memang pro dan kontra terkait menyembelih kurban haji. Boleh tidak dilakukan di luar manhar? Manhar itu tempat penyembelihan kurban haji, termasuk yang lagi viral, boleh tidak disembelih di Indonesia. Harus jujur, dalam hal ini memang pro dan kontra. Saya suka. Sebab apa? Bicara khilafiyah itu nanti membuat wacana ilmu kita luas. Tidak hanya dari satu guru, tapi coba melihat dari guru yang lain. Kalau ada kemampuan membanding-bandingkan, monggo. Kalau tidak ada kemampuan, ya sudahlah. Sementara kok saya lebih suka mengikuti ini. Itulah kemampuan kita dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Kenapa terjadi pro dan kontra? Ada yang bilang tidak boleh, ada yang bilang boleh. Akar masalahnya selalu saya cari. Apa akar masalahnya? Fotonya kok terjadi perbedaan pendapat? Tidak mungkin tidak ada akar masalah. Saya temukan yang tidak membolehkan itu memasukkan tempat penyembelihan kurban itu masuk kategori ibadah makhdhum. Karena masuk ibadah makhdhum tidak boleh ada rekayasa, tidak boleh ada inovasi, tidak boleh ada kreasi, tidak boleh ada modifikasi. Misalnya sholat itu ibadah makhdhum, sepakat. Akan tidak boleh ada kreasi. Ustaz, selama ini saya sholat pakai bahasa Arab gak khusyuk, Ustaz. Tapi kalau pakai bahasa Jawa kok khusyuk saya. Gimana, boleh gak mengganti jadi bahasa Jawa? Tidak boleh. Itu namanya ibadah apa? Makhluk. Tidak boleh ada rekan yang sama. Berbeda kalau ibadah ghairul makhdhum, suruh cari ilmu. Nah ini ibadah, tapi ghairul makhdhum, sehingga boleh direkayasa. Zaman Rasul dulu tidak ada fake ini, sehingga kalau Harun Rasul itu jamaahnya puluhan ribu, itu ada mubalek yang mengatakan kola, ayo ekowi kola. Seperti yang 10 meter pola Rasulullah begitu dulu. Alhamdulillah ditemukan yang namanya mikrofon. Waduh, jangan kan 10.000 jamaah, 100.000 aja bisa. Pakai apa kira-kira Pak? Musik horor, bikin horor. Ya Allah, di alun-alun kegiatannya sampai sini horor, saking kuatnya itu ceritanya. Apapun makan itu ibadah, tapi bukan mau sampai pakai jari, pakai sendok, pakai garpu. Tidak ada masalah. Itu resiko kalau menganggap ibadah itu ghairul makhdhum. Nah, kelompok yang membolehkan ini bukan ibadah makhdhum, tapi ini ghairul makhdhum. Untuk tempatnya, tempat penyembelihan itu
bukan ibadah mardho tetapi ghairu mardho. Nah karena ghairu mardho mungkin ada rekayasa, invasi, kreasi yang mudah-mudahan lebih baik nanti dari yang awal. Jadi akarnya begitu. Maka kalau saya ditanya boleh apa tidak Ustaz? Mindset Anda itu gimana? Ini masuk masuk atau ghairu mardho? Itu dulu yang harus diselesaikan. Bagi yang menganggap itu ghairu mardho, saya dicoba dilihat Rasul menentukan di situ itu kenapa gitu. Nanti ketemu untuk memberi makan fakir miskin orang Mekah gitu. Nah, terus orang Mekah sekarang sudah kaya-kaya, sudah sulit mencari siapa yang berhak mendapatkan sedekah. Sedekah itu kalau maliyah konotasinya fakir miskin. Tapi kalau ghairu maliyah semua kebaikan itu namanya sedekah. Sampai ketemu teman tersenyum sedekah. Suami menempelkan di bibir istrinya apa? Sedekah. Kasihan yang belum nikah, tidak bisa sedekah. Semua kebaikan itu nilainya adalah sedekah. Tapi terkait dengan harta, konotasinya adalah fakir dan miskin. Itu ceritanya. Nah kalau disembelih di sana, terus begini ya Allah, KPKP suki. Apa enggak lebih enak hasilnya untuk orang Indonesia untuk mendukung program MBG? Karena banyak wilayah stunting, kekurangan gizi. Di daerah sampai ada enggak yang kekurangan gizi? Lapor. Misalnya begitu, kan lebih manfaat dibagikan di Saudi. Paling yang betul-betul membutuhkan berapa? Kalau Indonesia kan banyak yang membutuhkan. Kalau dibeli di sana, dagingnya dikirim ke Indonesia, waduh, biaya pengirimannya lebih mahal daripada dagingnya. Sampai memaketkan daging 1 kilo dari Saudi itu sudah katakanlah 100 real. 100 real itu kali 4.000 berapa Pak? 400.000. 4 juta lah. Oh enak bisa tuku kambing lah. Misalnya ini mencoba berpikir. Karena apa? Starting pointnya bukan mardho tetapi ghairu mardho. Saya membaca berbagai alasan Pak, Masya Allah. Bayangkan kalau sudah haji, wukufnya hari Jumat, itu yang ikut haji sekitar 6-7 juta. Berarti ada 7 juta ekor kambing disembelih di Makkah. Koyo opo gitu. Walaupun durasinya nanti bisa hari-hari tasrik. Yang saya baca itu terjadi yang namanya pengaruh gas udara yang membahayakan. Ini hasil penelitian. Sehingga itu bisa membahayakan manusia. Padahal hifdzun nafas, menjaga jiwa
perselingkuhan itu salah satu dari asas Islam. Lingkungan itu bermasalah. Jadi banyak pemikiran ketika seseorang itu menyembelih di tanah Makkah, di Mina atau di Makkah. Belum nanti mungkin yang ngerti ada mafia, Pak. Mafia namanya dam. Kadang-kadang yang disembelih itu Masya Allah jauh di bawah target. Kalau saya madu, udah jamaah saya bawa ke Jabal Kurban, saya suruh pilih sebar mana unta yang dianggap bagus, cari yang besar, yang bagus. Nanti kalau sudah ketemu, saya yang mediatornya, menerjemahkannya. Karena orang Arab itu kalau hatinya kena, wah murah. Bahasa saya, kalau hatinya orang Arab itu bisa diambil, sampai jalur bojone tiga enak. Masya Allah, luar biasa. Pernah saya ajak teman-teman, nih kalau mau belanja hari Jumat, kenapa Ustaz? Yang punya itu membawa IDP. Kalau nggak hari Jumat, biasanya pembantunya yang jaga. Banyak dari Madura. Terus pokoknya kalau ini sambil terus kaisar berkutik Pak, ya ini sudah patok. Tapi kalau yang jaga, yang punya, nah, biasanya dulu itu sisa Pak. Sisa itu rokok yang wajang. Nah, teman jamaah saya karena punya merokok, dia tak jak rokok, aku sing bayari ngomong sampai merokok kayak ngomong. Begitu merokok, waktu kayak anjing, kapok enggak, mulia gak kapok itu ceritanya sisa namanya. Nah, kalau kita pandai komunikasi, saya bilang itu harga hambal itu 350. Saya akan tanya langsung kepada yang punya, kalian yang sikap komunikasi baik. Nah, ini ada rahasianya Pak. Sampai pada akhirnya ketemu hanya 180 dari 350. 180 saya yang 160 dikasihkan. Alhamdulillah langsung saya bayar, saya bawa sampai sekarang masih ada. Nah, teman-teman penasaran, tertarik, gak bawa duit, boleh ambil uang, balik mana nak asalnya. Itu sakit-sakitnya mengalami kadang sawan. Makanya ibu-ibu yang bilang, ayo ketemu Mas, kemudian adik ngomong halal dan sautan. Komunikasi diri sampai senengnya halal, dia ngomong halal, kuat biasa gratis, gak karman nih. Itu Dion orang Arab itu kalau senang hatinya apa yang tidak diberikan. Alhamdulillah kita minta untuk dipelihara harian akan kita sembelih. Nah, kita kasih tanda Pak unta itu. Karena 7 orang ditulis di situ atas nama siapa. Sebab etikanya nanti waktu menyembelih disebut itu Pak. Mukalafnya individu. Lain dengan kurban udhiyah. Itu mukalafnya atas nama keluarga. Gak usah diabsen. Terus keluarga besar, masjid A, masjid B, keluarga besar, namanya siapa? Udah itu aja. Rasul dulu nyembelih, ini atas nama keluarga Muhammad. Sudah gak usah disebutkan istri pertama satu, tidak usah. Itu untuk hari raya Idul Adha.
iya. Tapi kalau hadiu, mukallafnya individu. Sehingga 7 orang itu boleh bersarikat menyembelih seekor unta atau seekor sapi. Dikasih petanda. Kalau enggaknya nggak ada petanda. Siapa yang tahu kenapa nggak pakai petanda? Karena apa? Setiap keluarga mandiri mah menyembelih sendiri-sendiri. Sudah jelas itu korbannya keluarga dia. Mohon maaf, tidak ada panitia kurban Idul Adha itu tidak ada. Sampai boleh lihat di sini, nggak ada. Maka kalau di Indonesia ada panitia, benar nggak kira-kira Pak? Bid'ah. Karena nggak pernah dicontohkan oleh Rasul. Kalau itu baik, ya yang baik itu pernah nggak dicontohkan oleh Rasul. Kalau yang baik itu benar, Rasul yang harus pertama kali ngasih contoh. Karena tidak ada contohnya, berarti bid'ah. Rokoman. Wah, kata di panitia. Masya Allah, padahal kalau saya atau sama keluarga tidak bisa menyembelih, trauma. Jangan kan menyembelih sapi, jadi ayam yang mati. Trauma. Boleh tidak saya minta tolong orang lain untuk menyembelihkan? Boleh. Saya minta tolong panitia menyembelihkan. Boleh tidak? Kok butuh tuntunan ini yang repot. Itu ceritanya. Berbeda kalau kurban. Ahli itu bahasa kita dijadikan panitia oleh Rasul untuk menyelesaikan penyembelihan apa? Kurban. Monggo misalnya untuk haji itu diserahkan kepada panitia. Nah, karena diserahkan ke panitia butuh label, namanya hilang, taklid, tanda. Aisyah itu yang membuat petanda untuk bertanya Rasulullah untuk haji. Ada petanda, sering diterjemahkan aksesoris. Jadi aksesoris ini nanti nggak boleh dijual, semuanya harus disederhanakan. Beda masalahnya. Itu ceritanya saya menulis di buku saya panduan kurban itu. Bagaimana dibedakan dulu ini kurban yang apa, sehingga setiap hadis itu bisa dipahami secara proporsional. Bapak-bapak, kalau saya kurban udhiyah dan bisa menyembelih, saya minta tolong. Boleh tidak saya memberi jasa kepada yang saya minta tolong? Boleh. Tapi kalau terkait dengan kurban haji, tidak boleh. Pesan Rasul kepada Ali, tidak boleh. Penyembelihnya dikasih upah. Nanti kalau disembelih Indonesia mau sampai jadi panitia. Kalau mau semuanya disuruh membagikan kepada al-qali wal muqtar, nilainya sedekah. Gitu. Itu aturan baginya seperti itu. Ya, mudah-mudahan kita nanti paham. Karena begitu muncul gagasan ini, buat masyarakat mulai komentar itu di kona begini, macam-macam. Kebetulan ini kan tidak membolehkan, kebetulan. Jadi kita dengarkan dulu apa alasannya mereka melaksanakan ijtihad. Toh kalau ijtihadnya salah kan masih diajeni oleh Allah.
Nah kalau benar, maka pahalanya dapat 2. Maka ketika ada jamaah haji tahun ini berangkat, Ustaz, terus nanti gimana korban saya? Saya sembelih gimana? Ya bergantung keyakinan sampai memasukkan ini masuk ibadah makhluk atau bukan. Kalau sudah masuk, ya harus disembelih di manhar. Manhar boleh Mina, boleh Makkah. Nah, kebetulan naik bagian dari Makkah. Kalau sampai yakin itu bukan ibadah makhluk, kenapa tidak disembelih di tempat yang lebih manfaat distribusinya, misalnya gitu. Itu gambaran saya membaca berbagai alasan kenapa sampai dicoba untuk meletakkan penyembelihan tidak di tanah haram tapi di Indonesia. Muncul pertanyaan saya, nanti yang mengeksekusi siapa kira-kira? Sebagian ada yang KPIU sendiri menyelesaikannya, tapi sebagian diserahkan ke lasnya. Kalau negara namanya Basnas ya Pak ya. Kalau swasta namanya Lasnas. Sehingga belum ada ketentuan baru siapa yang mengeksekusinya. Jangan-jangan nanti biar diselesaikan keluarga sendiri, pokoknya oleh kan misalnya gitu ya Pak. Itu akan tentulah ada lazismu yang sejak awal sudah menangani masalah korban. Maka diharapkan yang ingin menyembelih di Indonesia nanti dilewatkan apa yang di lazismu misalnya begitu, sehingga nanti bisa ada laporan, transparansi, tidak ada mafia lagi, manfaatnya jauh lebih banyak dan lain sebagainya. Itu yang bisa saya sampaikan karena panjang ulasannya itu atas dasar usul fikih, atas dasar pendapat ulama mazhab, sehingga mazhab 4 dulu sudah membicarakan Pak di fikih klasik boleh atau tidak dikeluarkan. Walaupun kesimpulan yang saya baca yang rajih tetap di tempat yang sudah ditentukan, tapi tidak menafikan pendapat boleh diluar. Jadi diskusi kayak gini sudah lama dibicarakan oleh umat. Boleh atau tidaknya menyembelih itu di luar tanah haram. Ada pertanyaan? Monggo silakan. Tapi kami berkata bahwa kalau haji itu pribadi, itu kami tidak sebutkan. Tapi kalau dia itu bisa atas nama. Iya. Bahkan di Indonesia ini kan banyak kan kalau dia itu kan sebutkan itu, itu orang itu sebutkan. Ya tidak ada masalah Pak. Mau 7 orang untuk membeli sapi tidak ada masalah. Jadi antara dia dengan Abu tidak apa-apa. Gimana Pak? Tapi kalau Abu kan harus sebutkan pribadi masing-masing, tidak masuk orang siapa. Loh iya, kalau hadir itu memang mukalafnya individu, sehingga kita pergi haji sekeluarga 20 orang Pak. Berapa jumlah hadirnya Pak? 20 ekor kambing. Nah yang 7 boleh berserikat diganti sapi, sehingga nanti ketemu berapa Pak? 6 sapi, 6 kali 7 berapa? 3 sapi Pak. 3 sapi, 2 kambing. 2 sapi, 2 sapi, 6 kambing. Nah gitu, kadang kurang 1, kalau belum 1, 3 sapi.
Itu kalau hadir. Mukallafnya ini. Misalnya hadir koleksi 7 orang, ya tidak apa-apa. Berarti nanti itu fungsinya 7 keluarga. Setiap keluarga nah, tidak apa-apa. Kenapa 7 orang? Kok enggak 10 orang? Cukup Ustaz 7 orang, ya enggak apa-apa. Kenapa enggak 5 orang? Di suatu keluarga itu Pak, ada istiqomah tiap tahun nyembelih sapi. Padahal keluarganya hanya 4. Boleh enggak Pak? Ya boleh, enggak apa-apa. Jadi 4 keluarga urunan tiap tahun selalu nyembelih sapi. Enggak apa-apa. Itu ceritanya. Ada lagi yang ditanyakan? Iya. Untuk haji sama kiai, kali nanti ada yang itu boleh bersini. Apakah yang tidak menerima ada perbedaan? Kalau kiai itu kan semua boleh menerima. Iya. Kalau haji gimana? Iya, ini yang jadi tantangan. Takdir ini kemungkinan nanti dapat kepercayaan menyembelih 100 unta. Siapa yang kira-kira mau menyembelih tidak dikasih jasa? Ini betul-betul kepentingan sosial. Beda, aturannya beda. Distribusinya juga beda. Ini hadiah adalah untuk fakir miskin, nilainya sedekah. Kalau udah dia bebas bersama. Yang kaya diberi dapat, yang miskin diberi dapat bagus. Itu ceritanya. Ini kebersamaan. Maka di masjid itu kiri kanan sama. Dulu disembelih, dibagi dagingnya, ada pengepul. Nah, teman-teman yang miskin itu dijual. Nah, itu hadiah, ya silakan. Tapi kan hikmah kebersamaannya hilang. Keinginan kita biar mereka menikmati daging kan hilang. Akhirnya dibuat. Ayo dibeli bersama, didadani bersama, dimasak bersama, dimakan bersama, diborter bersama sisanya. Ramai masjidnya. Karena masjid ini merasa mendapatkan manfaat, orang lain dapat manfaat. Nah, maka omongannya tetangga, masuk masjid mekot banan kau. Sehingga masjid ini jadi makmur. Boleh bebas untuk kebersamaan menikmati hari raya Idul Adha. Siap kira-kira untuk dipercayai nyembelih 100 unta nanti ya mudah-mudahan siap. Nah kalau ditangani sendiri kan tidak mampu Pak nyembelih 200.000 loh. Moga-moga ya kambing ya ono. Nah ini peluang emas untuk budidaya kambing sama sapi. Loh, nanti kalau semuanya nyembelih di Indonesia kurang loh. Ini aja sudah tanda-tanda mulai nampak. Harga sapi sudah mulai tinggi. Itu teori ekonomi. Kalau barangnya sedikit, yang membutuhkan banyak, harganya mesti apa? Naik. Itu wajar. Saya kemarin rapat, kebingungan. Gara-gara panitia sudah menjanjikan harga lama, Pak. Nah orang sudah membayar harga lama. Ternyata harganya sekarang naik. Ayo, saya bersihkan. Saya kasih solusi 3, tolong dikumpulkan. Dan mohon maaf, harga dulu memang harga sebelum kenaikan. BPE ada yang
Iya, jenenge korban mosok dibebankan ke panitia bingung tuh. Lho. Siapa tahu jadi berapa kenaikannya, jadi sekian. Bismillah kan, aku sejak awalnya korban itu tapi tidak menutup kemungkinan itu tanggung jawab sampean. Sama tuh kalau biar ini kalau lagi lupa tuh kalau biar ini kok biaya membayarnya tuh piro. Jadi itu ceritanya. Bukan mustahil nanti aku menghadapi orang yang penting aku lunas biar itu urusan sampean. Apa kamu itu pada biar ngono. Nah ini perlu solusi gimana menyelesaikannya. Itu dalam rapat muncul ya, gara-gara ada indikator ini tahun ini mencoba untuk menyembelih tidak di Makkah tetapi di Indonesia. Cerita awalnya sederhana Pak. Tahun kemarin Kemenak itu minta fatwa kepada MIBE oleh, ternyata tidak oleh. Nah, terus terjadi diskusi, bergulir, akhirnya ada pemikiran bahwa tempat itu dianggap tidak makruh, berarti boleh ada rekayasa. Itu ceritanya. Detailnya panjang alasan-alasannya itu. Kenapa dibolehkan di tempat yang lain, termasuk nanti Malaysia membelinya di Malaysia, yang Mesir membelinya di Mesir, yang Urdun membelinya di Urdun, di Mekah kau Wong Mekah orang Arab sendiri harus ngajian. Mengharap kalau musim haji malah keluar dari Arab. Saya tanya kenapa keluar? Banyak penyakit dan kita ini dianggap penyakit. Allah ya. Kebetulan liburan panjang, Pak. Nah, liburan panjang orang punya duit ya dimanfaatkan. Kecuali mereka yang punya tugas melayani jamaah haji. Itu gambarannya, sehingga kalau sampean punya keterampilan detail, wah tenaga sampean dibutuhkan musim haji. Hanya untuk musim haji dibutuhkan driver itu. Ada lagi mungkin? Monggo silakan. Kalau kita mendatangi orang yang baru pulang haji itu, yang betul yang mendoakan itu yang kita mendatangi atau orang yang baru pulang haji. Iya. Ini Mbak, ada keyakinan Mbak, orang pulang haji itu belum tersentuh setan Mbak. Karena itu indah Mbak, kalau kita minta tolong mendoakan kita kan gitu aja. Perasaanku berjumlah setan ini cewek. Makanya ada karikatur sesama setan gak usah lempar-lemparan dulu. Setahu saya Pak, kita ini kalau kedatangan jamaah haji, ayo kita bantu dengan doa gitu. Gak apa-apa kita titip doa kepada Allah, tolong dia nanti doakan, gak apa-apa, sama dengan Rasul bilang gak membakar. Rafiq titip doa ika, ikutkan saya dalam doamu ketika Anda nanti di tanah, katakanlah di Mas'aril Haram misalnya begitu. Tapi ketika pulang justru Rasul mendoakan hajat mabrur, mudah-mudahan haji sampean haji yang mabrur. Begitu. Kok malah orang yang pulang haji suruh doakan? Akhirnya saya tanya, tolong Ustaz, ajarkan kami doa. Nanti kami pulang mesti dijawab dulu, Ustaz. Kok susah-susah? Ya sudah doa Rabbana atina fid dunya. Nanti apa kata orang? Kayak bayi yang udah haji Rabbana. Itu
dia memaksa, akhirnya saya coba rekayasa doa. Itu rekayasa saya, tidak ada dalam hati. Saya mulai doa itu, kapan kita menjadi orang kaya? Ya Allah, Allahumma in kana rizquna fis sama fa'anzilhu. Ini doa untuk sholat dulu. Kalau rezeki kami masih di langit, turunkanlah ya Allah. Siapa tahu di rumah kita hujan emas. Tonggo-tonggo gak ono punya emas, awak dhewe oleh emas. Wa in kana fil ardi fa'afrisu. Kalau rezeki kami masih tertanam dalam bumi, keluarkanlah ya Allah. Gedung-gedung oleh batangan emas turun kita. Gedung-gedung tanam menghasilkan, alhamdulillah, bisanya. Wa in kana ba'idan faqaribu. Kalau rezeki kami masih jauh, bayangkan kita jadi TKI di Cina, di Jepang, di Malaysia, di Saudi, dekatkanlah. Kenapa saya harus pergi ke Saudi kalau rezeki sudah datang ke saya? Wa in kana qalilan faqarsiru. Kalau rezeki kami masih sedikit, ya Allah, perbanyak ya Allah. Sapa sejak ledu mepeyok ini. Tapi jangan lupa yang terakhir, wa in kana haraman fatahir. Jangan lupa. Tidak cukup banyak, tapi harus suci. Kalau ada yang kotor, yang haram, sucikanlah ya Allah. Sudah habis sholat doa itu, doa setelah sholat itu sangat mustajab. Allah tidak akan nyeleweng dari janjinya. Kalau sampai berdoa itu sampai tidak sugih, bukan Allah yang salah. Mungkin belum saatnya kita diberi kekayaan, dialihkan kecukupan. Kok dikai kaya, tuku Mercy, bayar pajaknya gak pompa, bayar supirnya gak pompa, karena gak Mercy setan, extrovert, misalnya begitu. Nah, alhamdulillah setelah dikasih kekayaan, doa lagi, Allahumma ya Allah, yassir lana, permudahlah kami, wa la tu'assir alaina. Jangan engkau persulit kami. Untuk Allah, Allahumma ya Allah, yassir lana, permudahkan ziarah Masjidil Haram. Untuk bisa ziarah ke Masjidil Haram, ziarah ila Masjid Nabawi, bisa ziarah ke Masjid Nabawi. Untuk apa? Diada'il haji, untuk bisa menunaikan ibadah haji. Wal umrah, untuk bisa menunaikan umrah. Itu semua terjadi di rahmatika ya arhamar rahimin. Ditulis di apa? Padahal itu hadis Allah Zaidi. Iya, di bab besar. Terakhir jangan lupa Rabbana atina fid dunya hasanah. Yang kaya haji tambah wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Itu doanya wis haji. Ngono ae. Wah, masyarakat. Jadi begitu. Sudahlah berdoa sesuai dengan kemampuan masing-masing yang ditunjukkan untuk dirinya dan teman yang lain. Aku gak wani pergi dengan kok mulai gak iso ndongak ngomong lagi. Wah, nggak pergi haji itu gara-gara takut nanti diminta doa gak iso. Tinggal sih, saya gak kaget. Dia dapat hadiah untuk haji, dapat hadiah untuk haji dari kantornya, gak disalami.
biaya diberangkatkan haji. Sah. Bukan itu masalahnya Ustaz. Biaya haji dengan oleh-oleh syukuran itu jakake syukurannya. Subhanallah. Kenapa terjadi tradisi masyarakat seperti itu? Kalau mereka kita dikasih oleh ya syukurlah, alhamdulillah. Gak dikasih, ya sudah. Ya itu memang alhamdulillah teman kita masih bisa pergi. Kayak ini baru kuat. Jadi ini sudah jadi tradisi. Bu, negatif modal gak teko. Nek semua diteko. Terus kalau saya udah teko diri. Ketika teman katanya, ya kasihan. Jadi orang tidak mau haji gara-gara permasalahannya bukan biaya untuk haji, biaya oleh-olehnya yang mesti. Kira-kira begitu. Terima kasih. Bila kita taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.